Aku lihat-lihat kan di IG-nya kan. Oh keren juga. Tapi ya modus-modus dikit. Tapi aku gak suka virtual. Kayaknya asik kan ketemu deh. Tisa ini, gue pantas bahwa Tisa ini insya Allah bakal jadi ibu yang pantas. Gue yakin dia bakal jadi ibu yang pantas buat anak-anak gue. Kira-kira sama Tisa kapan nih? Insya Allah segera. Itu gue dinasihatin Ata. Halo guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini ketemu teman lama sebenarnya, tapi ini kita baru ngobrol lagi ya. Setelah kalau nggak salah 13 tahun lah. 13 tahun. Dul, apa kabar Dul? Alhamdulillah baik, Zrul. Ya, Lu apa kabar, Zrul? Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sekarang gue punya podcast jadi bisa Alhamdulillah. ngobrol sama lu. Karena dari dulu sebenarnya ada berita, kalau bukan berita sih, info dari temen-temen pas di BM. Pas SMA kelas 2 tuh lu SMA kelas 1 lu mau pindah BM waktu itu. Gue SMP kelas 1 BM, tapi karena terlalu nakal jadi veter. Gak naik kelas. Gak naik kelas. Gue udah seneng banget tuh karena kan bakal nemu temen. Iya. Apalagi bokap lu sama bokap gue tuh udah saudara banget. Sahabat. Kita kan dulu juga sering ini kan berenang bareng kan? Iya dulu. Iya di mana itu ya? Di ini ya PIM. Di PIM. Yang ada kolam renang ya kan sama Kak Aurel juga. Bener. Oke Dul. Langsung aja ya. Langsung dong. Langsung. Lebih fokus di dunia musik gimana tuh Dul? Aku deh. Emang dari awal dari tekanan dari keluarga kah atau emang keinginan sendiri? Awalnya sih emang suruhan orang tua ya. Okay. Awalnya emang suruhan orang tua. Jadi emang waktu itu ya kita jadi kayak robot aja ya. Jadi dulu disuruh ngeband sama bokap laki-laki, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga lumayan ngebum tuh waktu itu, bukan Superman. Aku di situ main bass, Kakak Al main gitar, Kakak El main drum. Ya kita cuma suruhan orang tua aja, no passion at all. Tapi kok lama-lama asik ya gitu. Asik. Tapi maksudnya itu cuma kita rekaman, terus bikin video klip, terus tampil, rekaman, bikin video klip, tampil. Alhamdulillah ya. Tapi terus lama-lama tuh aku tuh merasa ya mulai kok gini terus ya. Aku jadi kayak manja gitu. Padahal kan di proses perilisan satu single aja itu persiapannya harus 2 bulan sebelumnya gitu kan. Akhirnya aku mulai mikir gitu, kayaknya aku seneng deh main musik deh gitu. Terus mulai itu satu SMP aku akhirnya di BM, masih itu. Nah itu yang kenapa aku, jangan ditiru ya untuk yang masih SMP. Dulu tuh aku karena saking seneng sama musik, alhamdulillah juga nggak tahu ya, tongkronganku di Fansis dulu, tahu nggak? Fansis nggak? Itu angkatan 26 BM 26, aku 28 SMP. Itu tongkrongannya alhamdulillah kakak kelasnya asik-asik. Jadi aku ketemu kakak kelas tuh yang ngajarin aku musik, namanya Emir Gibran. Kalau tahu nggak? Emir kayak pernah dengar. Emir Gibran. Nah, sama Rivo ada itu mentor kakak kelas dulu yang ngasih tahu aku Nirvana, ngasih tahu aku Blur, ngasih tahu aku band-band 90-an lah. Tiba-tiba kok suka banget nih aku sama band-band kayak gini. Terus dikasih tahu satu band namanya Nirvana. Sebenarnya sih bokap udah pernah ngasih tahu Nirvana, MTV Unplugged itu. Tapi nggak begitu tertarik, mungkin karena kalau teman yang ngasih itu lebih ekspresi aja. Asik nih, suka banget gua. Kita bikin band-band grunge lah. Dulu namanya Backdoor. Gue dulu pernah dengar. Ya pokoknya kita jadi di BM tuh kalau jam 7 nggak datang itu udah nggak boleh masuk. Sekolah ya kan, lu gitu juga ya. Jadi kita janjian lo jam 6:30 kita nongkrong di warung apa gitu namanya, Warjok, warung bukan Warjok, sorry itu mempim, Wajek, warung ojek sebelah kiri itu. Kita nongkrong yuk biar telat, biar nggak boleh masuk sekolah gitu. Akhirnya di jam 7 pas kita masuk ke sekolah, kalian telat, kalian dimarahin sama guru. Ya pak, maaf pak, kita acting, maaf pak, boleh nggak masuk pak. Kalian telat, kalau mau besok datang 7:30, siap pak. Balik hore, yuk kita sewa studio. Jadi gitu maksudnya, kita cabut tapi jangan ditiru ya sekali lagi ya. Tapi itu masa-masa SMP bisa diulang lagi. Itu SMP kelas 1. Tapi itu apa ya, kita cabutnya bermanfaat. Kita cari sewa studio, terus latihan, terus bikin lagu, hingga akhirnya alhamdulillah sampai kita dapat job pertama kali itu di Atrium Senen. Itu cuma dibayar nasi bungkus doang. Dan tapi kita nggak sedih gitu ya, kita senang, kita cabut, kita pura-pura telat yuk.
Iya Pak, acting lagi, maaf Pak, ampuni saya Pak gitu. Kalian pulang, hore kita manggung. Jadi tapi bokap lu tuh gimana sih tentang sekolah tuh, apa lu bebas aja kah atau apa merhatiin banget enggak? Kalau pembahasan tentang pendidikan itu setelah di 3 SMA. Oke. Setelah 3 SMA itu ada dilema ya, mau pendidikan apa karir. Aku konsul bunda gitu ya, kalau bisa pendidikan gitu. Tapi aku mau main musik bunda, aku menemukan kebahagiaan di musik tuh yang nggak aku temuin di lain gitu. Saat aku main bass, saat di panggung, yang nervousnya setelah manggungnya, nongkrongnya, rekamannya. Kata bunda, ya udah boleh kamu main musik, tapi kelas 3 SMA kamu nggak boleh ambil job dulu, kamu fokus ngerjain tugas-tugasmu. Ya udah, abis itu dari tugas-tugas yang nggak dikerjain banyak banget gue kerjain semua. Yang gue kerjain alhamdulillah. Lihat Google sih. Ya, tapi kadang-kadang ada beberapa pelajaran yang gue suka banget gitu ya. Kayak satu, sosiologi itu dulu gue selalu paling depan. Gue alhamdulillah sampai sekarang masih inget tuh 4 sifat dasar sosiologi 3 SMA ya. Gak tahu kalau udah kuliah. Itu ada teoritis berdasarkan teori yang ada. Terus ada empiris berdasarkan observasi akal sehat. Ada kumulatif, itu teori-teori lama yang diperbaharui kembali. Dan ada non etis, dia tidak memandang baik siapa yang benar salah, tapi lebih memandang mengapa masalah itu terjadi. Jadi gue sekolah tuh akhirnya pas 3 SMA tuh gue baru fokus belajar. Dan yang paling gue suka tuh sosiologi, sejarah sama PKN. Itu selalu paling depan. Kalau misalkan matematika nih, itu guru-guru mungkin karena homeschooling ya. Homeschooling itu kan plusnya guru itu lebih bisa mengerti minat muridnya ya. Pak saya kalau matematika saya nggak bisa Pak gitu, saya diem aja Pak, tapi ya bengong gini. Gue malah bikin puisi. Ada cerita menarik ya, waktu gue ulangan gitu kan UN, bukan UN, sebelum UN tuh apa ya, US ya, sebelum UN lupa gue pokoknya sebelum US. UN itu terus ada tengah semester deh. Iya tengah semester apa gitu. Jadi gue tuh lagi ulangan MTK kan, kalau di ulangan matematika itu pasti ini ya, ngumpulin coret-coretan sama hasil. Karena kalau nggak ada coret-coretan pasti nyontek. Guru kan udah gitu kan. Jadi mau nggak mau kita isi. Iya. Enggak, akhirnya gue buat puisi. Ke gurunya, ya wahai guruku yang cantik yang manis, aku tak berdaya dalam matematika, tolong berikanlah aku nilai yang bagus. Aku hanya bisa merangkai kata agar kamu berikan aku nilai yang bagus. Tapi ternyata nilai gue 2. Tapi alhamdulillahnya berkesannya, tiba-tiba pas saat waktu udah seiring berlalu, ketemu lagi tuh sama guru itu. Sorry bukan matematika, kimia. Aduh, suratnya masih Miss simpen loh gitu. Hah beneran Miss? Oh kita itu apa ya, terharu aja gitu ya momen-momen sekolah. Tapi ini mungkin yang aku ingin kasih pesan untuk anak-anak SMP SMA, jangan nggak belajar gitu ya. Minimal temuin satu pelajaran aja yang disukain dan dalemin itu. Kayak aku misalkan tadi sosiologi yang alhamdulillah sampai sekarang kalau ada masalah itu masih ilmu terapannya masih aku pakai gitu. Jadi jangan kayak aku kelas 3 SMA baru serius belajar, nyeselnya setengah mati. Ya jadi pendidikannya agak kurang. Bukan pendidikan, akademisnya agak kurang. Tapi ya masa-masa minum ya? Ya siap. Air lemon. Kalau nggak percaya lihat aja nih. Lemon. Masa-masa sekolah gue itu banyak dengan bullying. Iya. Kalau lu tuh gimana sih dulu? Kalau gua karena kan orang tahu nama bokap kita, tapi kita nggak tahu nama bokap dia kan. Jadi itu gimana tuh? Gue pernah ada pengalaman bullying. Gue bukan dibully pernah sama kakak kelas, tapi mungkin karena itu kita dibully sama kakak kelas, jadi pengen balas dendam. Mungkin pada waktu itu ya, itu ada satu murid namanya, dia itu anak yang mungkin bahasanya berkebutuhan khusus ya. Tapi kalau aku tuh menganggapnya dia spesial. Pada waktu itu aku belum menganggap dia spesial, tapi setelah aku pikir-pikir dia tuh spesial. Namanya, maaf ya, agak kekurangan lah ya. Dia kalau di kelas suka ketawa-tawa sendiri, tapi kalau lagi matematika gitu dia suka jalan-jalan. Tapi hebatnya dia ditanya dia bisa jawab. Itu gue bully habis-habisan, sampai nangis berkali-kali. Gue cuek dong, gue masih 1 SMP ya kan, masih bandel, masih urak-urakan. Tapi setelah akhirnya udah mulai masuk ke SMA tuh, aku tuh sempat nonton film Ayah Mengapa Aku Berbeda. Itu film bagus banget. Gue nangis nonton film itu gara-gara inget gue suka ngebully ini.
Aduh, nama mbaknya siapa sih mbak? Kalau nonton aku minta maaf sebanyak-banyaknya, dosaku banyak banget. Jadi ya stop bullying lah. Jadi aku dulu malah yang ngebully, tapi kalau dibully nggak dulu pas di BM? Dibully paling dipalak Kalau manggil nama bokap itu lu kena nggak? Iya lah. Dani gitu. Iya. Maya, Mulan. Kena. Tapi ya itu ya, maksudnya jangan bully lah, kasihan gitu. Iya. Gua aja sekarang kalau misalkan ketemu gue mau peluk, gue mau minta maaf, mau nangis gitu. Maaf gitu loh. Takutnya kan dia merasa terzolimi, terus dia mendoakan gue yang enggak, ya kan amit-amit. Iya, karena tadi gue denger kan lu kalau sama kelas lu malah diajarin kan, diajak nongkrong bareng. Iya, karena gue tuh kalau mau ketemu aja dulu takut. Sekolah aja gue keluar kelas aja nggak berani. Kenapa? Karena saking bullyingnya itu satu temen gue ngebully gue, kakak kelas ngebully. Teman satu angkatan. Satu angkatan ngebully. Iya juga. Sih, maksudnya gue juga satu angkatan sih. Lu dulu di sekolah mungkin jagoan apa gimana dulu? Gue bukannya sombong ya, tapi fakta. Jadi di SMP BM tuh selalu ada nama angkatan. Bener. Ada Ventinik, ada Francis, ada L tuh apa tuh lupa gue. Nah gue tuh Verza Deventino. Itu yang bikin gue sama Hesky sama tongkrongan di Francis itu lah. Dan gue tuh sejarah di BM angkatan yang alhamdulillah dapat nama angkatan kelas 1 SMP yang paling cepat sejarah. Biasanya orang tuh bisa mendapatkan nama angkatan itu kelas 3 SMP, kelas 2 SMP. Gue ini 1 SMP udah dapat nama angkatan dan gue leadernya angkatan gue. Pentolannya SMP BM tuh gue. Yang jadi ya emang ya makanya nggak naik kelas. Jadi emang pentolannya tuh gue gitu. L juga dulu pentolan. L pentolan juga. L juga dulu pentolan. Ya mungkin karena sombong kali ya, pada zaman itu kan songong banget gue. Ya mungkin sekarang juga songong kali. Tapi ya itu hal-hal yang berkesan juga ya. Maksudnya hal-hal kayak senioritas, solidaritas itu kan dibutuhkan juga sampai sekarang. Misalkan kalau kita insya Allah ke depannya ingin melanjutkan hubungan baik keluarga bokap sama anak, kita kan juga harus menjaga solidaritas, senioritas, siapa keluarga siapa lagi yang di atas kita gitu ya. Tapi jangan untuk kalian nonton please jangan bully, kalian pasti nyesel ntar pas udah tua. Bukan udah tua, maksudnya udah tahu gitu ya. Gua tuh ngelihat lu lagi pas, inget gak waktu di Idol? Nah pas sama dia itu, maksudnya tahu nggak dia? Siapa? Tiara. Iya tahu. Itu lu beneran dekat apa gimana? Gue tuh kalau mau truthful, gue takut fans kecewa gitu loh. Jadi gimana ya ngomongnya? Kalau gue mau jujur, fans bisa kecewa soalnya. Tapi nggak apa deh, gue jujur. Karena memang gini, ini maaf sekali lagi ya. Jujur, gue jujur. Oke. Enggak, maaf. Ini pendapatku ya, bisa salah, bisa benar. Ini sangat subjektifku. Kita hidup di entertain yang sekarang aku rasa sudah penuh drama dan settingan, gimmick dan lain-lain. Dimana gak semua ya, aku gak menghakimi semua, tapi beberapa masyarakat yang mungkin masih menonton televisi, mereka lebih seneng yang gimmick-gimmickan gitu daripada yang truthful dan jujur. Ini pandangan gua. Jadi ya gue jujur aja deh, itu gimmick gitu ya. Nggak gua sangka ternyata responnya begitu luar biasa pada saat banget. Itu. Waktu itu berarti gue tuh kebetulan juga ya. Kebetulan apa tuh? Kebetulan pas foto sama dia kan digorengnya bareng. Jujur aja nih, sebelum pas masih 7 besar, gue udah DM dia. Bener, udah DM dia. Jadi emang waktu itu gue pingin nonton dia aja sih. Pas kebetulan gue foto, abis itu emang gue gak tahu emang pas ketemu lo juga. Jadi media tuh bener-bener ngegoreng banget. Dan gue waktu itu polos banget. Dan akhirnya seiring waktu, gue tuh orangnya gak nyaman gitu. Mungkin karena waktu itu lagi pandemi kali ya. Kita pandemi, musisi kan off air gak ada penghasilan. Gimana ya? Kita lihat sampai Omar Lasso rela maaf ya. Menurut gue sih gak alay. Tapi banyak yang bilang waktu itu netizen, Mas Erlasso back to music. Kok jadi alay? Padahal menurut gua nggak alay. Menurut gua fine-fine itu aja. Cara dia untuk survive di masa pandemi. Bener. Akhirnya karena gimana cara gua survive di masa pandemi? Kita fokus di YouTube. Akhirnya kita gimmick. Tapi pada akhirnya, aduh, gua tuh nggak bisa hidup settingan gini. Gua tuh nggak bisa hidup settingan. Gua tuh
aku sampai gue ngomong ke nyokap loh, bunda aku stres, bunda aku nggak bisa settingan, aku tuh pengen hidup real life lah, apa yang aku jalani, apa yang kalian lihat, aku nggak mau settingan gitu. Akhirnya nyokap alhamdulillah mengerti, hingga akhirnya alhamdulillah aku menemukan kekasih sejatiku sekarang, Tisa Biani Azhara. Itu ceritanya gimana sih dulu? Jadi pada waktu itu aku gini, kita tarik ke belakang lagi ya. Aku tuh dulu sempet penganut pacaran tuh haram. Dari umur berapa ya? Dari semenjak kecelakaan lah. Tapi sorry jangan bahas kecelakaan ya. Asal aku trauma ya. Pokoknya dari itu aku memutuskan untuk pacaran tuh haram. Jadi aku tuh sempet jomblo ya. Sorry, single. Karena memutuskan untuk tidak pacaran. Itu 4 tahun. Kemudian, aduh kayaknya aku gak kuat deh. Ya Tuhan, aku nyerah Tuhan, kalau aku menganut pacaran itu haram, aku nyerah Tuhan, aku butuh teman gitu. Aku butuh teman cewek lah minimal. Dari situ 3 tahun gue jomblo. Beda kan single sama jomblo. Kalau 4 tahun sebelumnya kan gue single. Karena emang gue memutuskan untuk nggak mau pacaran. 3 tahun gue jomblo. Nah 3 tahun itu gue nyari temen sih niatnya, nggak ada niat nyari pacar. Karena kan gue emang jarang punya temen cewek gitu. Gue temennya teman anak band dan lain-lain. Terus teman bokap gue. Terus ya ada yang ceweknya cantik banget luarannya, tapi ternyata dalamannya kurang cantik. Maaf ya, no offense. Ada yang cantik banget, wah ini kayaknya cocok nih buat jadiin teman. Tapi begitu pas, gue nggak perlu sebut nama ya. Begitu pas gue mau ngecek dia nih, pas gue nggak ada, pas gue datang ke rumah gue, lagi itu tahun 2017 lah, itu 2016-2017. Tiba-tiba gue lihat si cewek itu lagi megang alkohol. Langsung astagfirullahaladzim gitu ya. Walaupun pada itu gue masih minum ya, tapi gue nggak nyari, gue nggak mau nyari teman cewek yang minum gitu. Dari situ akhirnya gue doa. Gue tuh setiap malam ya doa, entah lagi sembahyang atau lagi sendirian tuh gue doa gitu. Ya Allah, aku butuh teman. Ya kalau bisa pasangan gak apa-apa gitu. Terus gue tuh diajarin sama nyokap, itu kalau doa harus detail. Misalkan karena nyokap gue pernah pengalaman, dia minta jodoh, ya Allah aku minta jodoh yang taat. Tiba-tiba datanglah satu lelaki yang taat. Tapi tau gak taatnya apa? Taat Kristen. Bukan taat Islam. Jadi dari situ nyokap gue tuh menyarankan sama gue, dulu kamu kalau mau doa, kalau perlu ditulis dulu sedetail-detailnya. Aku tulis yang gini. Itu udah mulai setahun 2 tahun. Ketemu udah lama-lama ketemu, baik nih. Tapi lost contact. Kadang gue yang ghosting, kadang dia yang ghosting gitu. Sampai akhirnya waktu itu banyak yang nge-tag aku tuh. Aku juga banyak di-tag sama fansnya Tisa. Gitu. Followerku juga banyak nge-tag Tisa gitu. Dul, keren nih collab sama Tisa, kayak dia suka Nirvana, suka John Lennon gitu. Suka The Beatles, suka Red Hot Chili Peppers, dia kan yang paling suka. Berarti kan. Cocok. Dari situ tertarik. Niat awalnya nyari teman. Gak ada niat mau pacaran gitu ya. Terus gue kenalan lah DM gitu. Bismillah, taruh dulu. Gue kenalan lah DM gitu. Terus gue kan orangnya apa ya, nggak suka di chat gitu maksudnya. Kalau di chat tuh takut salah tangkep. Jadi gue telepon langsung si Tisanya, boleh nggak aku telepon kamu gitu. Aku tuh karena backgroundnya tuh orang Surabaya. Jadi kalau ngomong ke cewek tuh langsung aku kamu. Gak ada gua lo. Apalagi di Jakarta ya, lu tahu sendiri. Iya di Jakarta, jadi kadang aku ngomong kamu udah ini belum? Dikiranya kayak udah deket banget. Udah deket gitu. Jadi ya karena Surabaya gitu kan. Akhirnya aku telepon Tisa, aku boleh telepon kamu nggak? Terus si Tisa bikin, iya Kak Dul, dia masih manggil aku Kak. Jangan manggil Kak lah, tua banget gitu. Aku lagi bikin program nih sama labelku buat ngisi-ngisi pandemi, film lagi nggak jalan. Dampak mungkin pandemi bukan musisi sama film juga ya. Banyak semua pada waktu itu yang hampir semua bener-bener ekonomi down gitu ya. Ini aku lagi bikin ngamen-ngamen, dia dengan tujuan untuk survive juga di masa pandemi. Mau nggak Kak virtual cover? Aku udah bikin sama Kak Isyana, sama Kak Anji. Aku lihat-lihat kan di IG-nya kan. Oh keren juga.
tapi yang modus-modus dikit. Tapi aku nggak suka virtual, kayaknya asikan ketemu deh. Kayaknya asikan ketemu deh. Gitu. Tapi sekali lagi niatnya nyari teman. Ya, pada awalnya niatnya nyari teman. Ya udah, kita janjian di Velvet Studio ya. Waktu itu ada studio dekat rumahku. Tanggal segini, hari ini lagunya apa ya? Lagunya ntar kita di tempat aja deh. Hingga akhirnya pas datang itu, kalau di channel YouTubeku yang udah lagi nggak aktif ini, ada tuh videonya tuh. Waktu pertama kali aku ketemu Tisa tuh, saking cantiknya dia pertama kali gua ketemu, gua kan dia nanya apa gitu, gua ngeblank 7 detik. gua mau nanya misalkan lu Tisa, aku lupa mau ngomong apa. Responnya dia gimana tuh? Apa? Gimana tuh? Dia mungkin memaklumi lah, karena kan basicnya itu tadi, gue jarang punya teman cewek. Jadi sekalinya ketemu cewek cantik tuh pasti grogi gitu. Dan akhirnya dari situ kita ngobrol dari musik dulu ya, berangkat dari musik. Dan ada beberapa petuah itu, Kak Rian The Massive itu yang ngasih petuah dulu. Lu kalau nyari musik, kalau nyari pasangan atau nyari temen, apapun itu, mau teman band, mau teman cowok, cewek, yang penting musiknya nyambung. Pasti insya Allah kedepannya nyambung perjalanannya. Kayak mau milih driver, gue alhamdulillah dapet driver yang suka musik. Jadi insya Allah saat jalan tuh nyambung gitu. Akhirnya kita berangkat dari komunikasi musik aja. Kamu suka apa? Kamu suka ini Radiohead, suka Creep, jadi kita bawain Creep. Coldplay suka, kita bawain Coldplay. Dari situ ternyata responnya juga luar biasa. Alhamdulillah pada saat itu ya. Mungkin juga karena pandemi, orang lagi cari hiburan di YouTube. Terus ya lama-lama kok asik ya si Tisa ini ya. Ketemuan yuk di PIM gitu. Sekali ketemuan aja rame-rame ya, belum berdua gitu. Terus kayaknya kita cover lagi tapi yang lebih ngerok yuk, yang lebih Nirvana gitu. Akhirnya gua cover Come As You Are sama dia, lagu Nirvana. Oh nyambung banget sama gua nih. Ya begitulah, mencari teman, lama-lama nyaman, lama-lama naksir. Lama-lama naksir, terus gue mulai naksir itu abis cover Come As You Are. Abis cover Come As You Are, kita cari makan yuk. Kita makan di golfnya Pondok Indah. Gak main golf, gue gak bisa main golf, gue cuma makan doang. Oke, dari situ gue naksir. Kayaknya nih, kenapa ya kok gue mikirin dia terus ya? kok ya tau lah perasaan itu kan. Kok kalau lagi jalan kok pinginnya ketemu dia terus ya. Lagi cinta-cintanya nih. Ya ini bumbu-bumbu benih-benih asmara lah. Terus akhirnya mulai naksir itu, akhirnya gue ajak dia first date. Bukan, gue sih nggak nganggap first date, tapi gue menganggap itu first date. Mungkin karena gue udah suka duluan ya. Mau nggak kita? Gue waktu itu lagi bangun pagi tuh, lagi rajin-rajinan bangun pagi. Sekarang lagi rekaman kacau lagi. Bener. Lagi bangun pagi, lagi hidup sehat. Pandemi kan, jadi gue manfaatin hidup sehat. Pagi-pagi tuh habis sarapan apel sama susu. Bisa hari ini kemana gitu? Mau nggak jalan-jalan? Ayo ke mall yuk, seru-seru. Tapi gue nggak bilang kalau gue sendirian gitu. Kakak sama siapa? Belum tahu sih. Kita ketemuan dulu aja yuk. Kira pas ketemu, loh kok kakak sendirian? Mau sendiri. Nah itu yang gue anggap first date. Tapi ternyata gue tanya Tisa, itu bukan first date bagi Tisa. Tapi menurut gue itu first date. Itu dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Lumayan lah ya. Dan yang bikin gue langsung first impression, kayaknya dia deh ini yang gue cari. Dari doa-doa gue yang gue tulis itu. Ya namanya mungkin karena namanya first date. Gue anggap first date. Ada canggung gak sih? Canggung. Akhirnya gue cerita ada satu aib gue ya, yang gak ada yang tahu selain bokap gue. Ya pokoknya keluarga gue. Pokoknya yang tahu keluarga doang. Aib gue yang satu ini. Gue gak tahu kenapa ya, mungkin karena she's a good listener, gue kepancing untuk menceritakan aib gue yang itu. Dan dia kabur gak ya? Dan istimewanya dia gak kabur gitu. Besokan paginya gue telepon, Bisa maaf ya kalau semalam aku lancang, aku cerita masalahku yang itu, aku maaf banget. Kamu takut nanti kamu gimana sama aku? Nggak apa-apa kok kak gitu, nggak apa-apa gitu. Aku seneng malah kalau denger cerita-cerita insight baru gitu. Dan di situ dia memaafkan gitu, dan akhirnya dia tahu aib gue yang paling buruk gitu ya. Yang tahu cuma keluarga gue doang. Akhirnya
kita berjalan lagi, alhamdulillah tiba-tiba kita diundang di acara TV, tiba-tiba kok ketemu terus. Ya udahlah, akhirnya kok gue suka ya, kok gue nyaman ya. Akhirnya gue dengar apa nasihat dari teman-teman gue, dulu lu kalau mau nyakitin cewek itu pantas apa nggak buat lu, ajak mendaki gunung. Tapi pada saat itu kan PPKM, jadi gunung-gunung belum kebuka. Oh belum. Gue ajak ke Curug Sentul. Oke. Gue ajak ke Curug Sentul. Di situ yang membuat gue yakin ini cewek yang gue cari. Karena kan sifat semua kalau orang naik gunung dibilang. Karena ya awalnya memang pasti ya, namanya nggak munafik ya. Kita semua pasti memandang fisik pada awalnya. Tapi kan yang membuat kita nyaman personality. Pada saat naik gunung tuh 4 jam 5 jam tuh personality itu cocok banget kan. Mungkin karena ke bawah suasana juga ya gue tembak aja langsung ini ya, karena pada saat itu gue insya Allah yakin ini yang gue cari nih dari doa-doa gue. Udah deh gue tembak aja deh, dan alhamdulillah dia ngasih waktu beberapa waktu dan alhamdulillah diterima gitu ya. Jadi seperti itu. Maaf ya kalau kepanjangan ceritanya. Nggak apa-apa gue dulu. Soalnya gue suka cerita aja, gue suka storytelling. Tapi waktu gue lihat di Instagram tuh, lu bikin acara apa sih pakai jas putih terus dia pakai dress itu? Itu lu ngapain sih? Itu ada video klipku, alhamdulillah, judulnya Jas Putih. Jadi liriknya tuh, kau akan melihat aku berdiri menggenggam piala memakai jas putihku. Kau akan melihat aku di sini bersama kekasihku, itulah dirimu. Ya, terus di adegan scene video klip itu ada scene merit. Gitu ya, ada scene merit, terus kita iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng foto yuk gitu ya. Itu kan udah pacaran posisinya. Tiba-tiba ya nggak tahu, tiba-tiba kok jadi berita gitu. Soalnya gue lihat itu, wah ini berarti udah emang bikin acara nih. Gue kira emang beneran di situ. Yang mau lempar bunga itu ya. Ya enggak lah, itu kan nggak ada bokap, nggak ada nyokap. Tapi lu sama Tisa gimana sih, emang akan menuju ke hal yang lebih serius pasti? Insya Allah. Karena gini, kalau gue boleh narsis sedikit ya, gue tuh orangnya insya Allah cukup serius dalam bikin lagu, dalam menentukan kemana gue hari ini, dalam memilih lirik, nada-nada gitu ya. Lirik, presisi lirik dan nada gitu harus presisi, itu matang-matang. Apalagi kita kan musisi kan, seniman kan memikirkan aransemen gitu kan, pasti dia harus pikiran dengan matang-matang dan gak boleh bercanda main musik. Betul. Menurut gue ya, gak tahu kalau menurut orang lain. Dan insya Allah gue juga serius kalau dalam memilih pasangan gitu ya. Dan insya Allah gue nih udah yakin kalau Tisa ini ibu yang pantas buat anak-anak gue. Tisa ini, gue pantas bahwa Tisa ini insya Allah bakal jadi ibu yang pantas. Gue yakin dia bakal jadi ibu yang pantas buat anak-anak gue. Itu sih yang paling penting. Iya. Iya sih. Menurut tapi gua. Untuk at the moment ya. Tapi Bunda Maya gimana sih soal pacaran? Enggak ikut campur. Enggak ikut campur. Enggak ikut. Ya cuma kasih nasihat. Dulu tolong ya, ada batas-batas. Kamu tahulah batas-batas agama yang enggak boleh dilanggar. Ya selayaknya orang pacaran ya adalah dosa-dosanya dikit, tapi harus ada batas yang dipagar. Itu pesan dari nyokap, jangan sampai kelewatan. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang masih menjaga batas itu ya. Dan kalau boleh cerita lagi, gue kan udah jalan sama dia setahun. Dia udah tahu buruk-buruknya gue, bangsat-bangsatnya gue, dia udah tahu gitu. Ya jadi ya at the moment sih insya Allah yakin 99%. 1% kan kehendak Allah. Siap tuh. Apa kebalik ya? Belum jadi kebanyakan mikir deh, nggak tahu deh. Insya Allah yakin segera, mohon doanya. Kalau ngomongin keluarga nih, gue pengen tanya juga. Soalnya kan keluarga kita sama gak sih? Yes, itu yang mau gue tanya. Ya. Lu membagi waktu dengan mereka tuh gimana sih? Apalagi yang dulunya lu bertiga deket banget, terus sekarang gue lihat nih kan udah mulai sendiri-sendiri gitu. Ya, gue rasa itu proses ya. Gue juga sempet salah juga pada waktu gue awal-awalnya. Gue waktu gantiin Dewa, waktu gue lagi off-airnya, alhamdulillah pada saat itu lagi banyak-banyaknya tribute to Dewa juga lagi banyak-banyak. Jadi gue tuh terlalu fokus ke pekerjaan gitu, sehingga gue melupakan adik gue yang di rumah yang kangen sama gue, terus bokap yang kangen sama gue. Hingga akhirnya di situ gue belajar. Oke deh, berarti gue harus
balance nih antara membagi pekerjaan sama keluarga. Tapi kan ada godaan lagi, wanita. Benar. Pacaran. Ya pasti orang pacaran sih, apalagi anak muda, siapa yang bisa selamat dari penyakit cinta? Siapa yang bisa selamat dari penyakit rindu anak muda ya kan? Begitu kena pacar dah pasti kita semua 2 bulan 3 bulan awal lupain temen lah. Bucin seadanya. Paling kalau misalkan lu baru pacaran 2 bulan nih, misalkan kita temenan udah 6 tahun misalkan, terus lu pacaran 2 bulan, ya setahun lah. Pasti lu sama cewek lu mulu kan? Iya. Benar. Ya itu nggak semua, tapi gue termasuk yang gitu, bucin banget dulu awal-awal. Jadi gue sempet tuh hampir lupa sama keluarga, hampir lupa sama kerjaan ya karena pacaran. Tapi gue sempet ngerem. Oke, berarti ya gini tugasnya, gue harus belajar bagaimana membagi waktu antara asmara, keluarga, dan karir gitu. Ya udah sekarang sih lagi belajar ya, belum perfect banget gitu. Masih banyak kekurangan lah gue. Kadang-kadang gue dikirimin bokap gue, adik gue kangen sama gue tuh gue nangis. Kakak dulu di mana? Ali mau ketemu, gue nangis. Via juga, kakak dulu kapan ke rumah? Ya gue masih kadang-kadang masih ya merasa gagal lah jadi kakak. Ini sorry banget gue mau nanya tapi emang gue kepo sih. Waktu itu kan bokap sempet masuk ya penjara. Itu lu gimana sih sama Almael? Ya down banget lah. Maksudnya lu lebih erat lagi lah atau lebih sekarang di rumah bareng atau gimana lu bikin acara? Kalau pada saat waktu itu down banget lah. Gue down banget pada saat itu ya. Gue merasa kehilangan bapak aja. Waktu itu yang gantiin sosok bokap ya personal Dewa, Dedi Irwan, teman-teman gue kan umurnya 30, 40. Makanya maaf kalau gue ngomongnya agak ketuaan, soalnya gue gaulnya sama anak-anak yang umur 30, 40, sama Omar Lasso, Om Andra ya. Jadi ya selain Dedi Irwan, dan gue juga alhamdulillah mungkin hikmahnya disuruh gantiin bokap. Konon sih katanya Omar Lasso yang mau nyuruh gitu ya. Gue gantiin bokap di Dewa dan alhamdulillah sama Dewa tuh gue tuh dibimbing. Gue tuh pertama kali kenal kata-kata profesional tuh saat sama Dewa. Harus on time, harus cek sound jam segini, harus atur-atur jam istirahat, harus itu sama Dewa. Sebelumnya kan gue maksudnya nggak kenal apa itu profesional. Jadi ya ada hikmah. Tapi gue nggak malu. Demi Allah sama sekali gue gak malu karena kan itu tahanan politik. Iya. Ya kan, tahanan politik bukan amit-amit, bukan kriminal atau narkoba atau pelecehan atau korupsi, amit-amit jangan sampai. Itu kan tahanan politik karena ada masalah politik aja, oposisi ya udah dipenjarakan gitu. Dan gue gak malu dan gue malah bangga gitu. He's my father. Dan alhamdulillah mungkin itu fase yang harus dilalui bokap gua. Ketika bokap gua keluar ya alhamdulillah jadi semakin religius, jadi semakin semangat berkarya sama Dewa, jadi banyak waktu sama keluarga, jadi banyak memberikan nilai-nilai kehidupan ke gua. Jadi ya alhamdulillah sih ya, semua ada hikmahnya. Tapi lu minat gak sih ke politik? Dikit. Karena kayak gini. Kayak misalkan kita mau membenarkan sistem royalti. Misalnya LMKN atau copyright dan lain-lain. Kita nggak bisa sebagai musisi, nggak tahu ya, correct me if I'm wrong gitu. Kita nggak bisa sebagai musisi aja keluar masalah itu kan karena kita nggak punya kekuasaan. Bagaimana kita untuk membenarkan sistem itu ya kita harus masuk ke politiknya dong, entah di depan layar atau belakang layar. Mungkin kalau sekarang apa Backcraft ya. Backcraft kan yang mengurus itu ya. Mungkin gue tertarik ke arah situ sih. Pokoknya yang seni aja. Tapi kan waktu itu bokap gue sempat ngusulin undang-undang kan. Lu pasti tahu dong. Iya, tapi gue nggak begitu ngulik gitu. Jadi waktu itu lagi riuh-riuhnya gue nggak mau terlalu dalam gitu. Nah itu yang gue bilang kita kalau itu kan niatnya baik bokap lu ingin membenarkan sistem melalui masuk sistem politik. Gak bisa sebagai musisi mau membenarkan. Itu kan yang bikin undang-undang aturan semua kan ya anggota DPR, badan Backcraft dan lain-lain. Jadi ya mungkin minatnya nanti lah. Tapi sekarang gue kayak bukan apatis, cuma mengikuti aja apa sih yang lagi kejadian. Oh gini. Tapi juga nggak, ya gue nggak pernah milih A, nggak pernah milih B gitu. Tapi dari keluarga ada si Al atau L? Al sih waktu itu ya, dia ikut-ikutan. Itu waktu zamannya Pilpres 2019 tuh dia ikut-ikutan
kadang-kadang ikutan kampanye, dan gue agak menolak di situ karena gue nggak mau ikut campur di politik karena gue lagi merintis karir di musik. Ya maksudnya gue minta bokap gue memahami gue gitu. Gue lagi merintis di musik. Ya nggak munafik ya, namanya kita lagi merintis di musik, kita membutuhkan market sebanyak mungkin ya kan. Gue gak mau di politik. Jadi gue waktu itu aku gak ikut-ikutan politik. Aku cuma nemenin ayah sidang ke pengadilan. Itu niatku cuma karena waktu aku dulu di pengadilan ayah selalu ada. Aku cuma ingin balas budi. Jadi kebaikan semudah apa lagi yang bisa aku lakukan selain dampingin. Tapi aku gak mau ikut-ikut politik. Setiap ayah meeting gitu ya aku dengerin, tapi ya lebih ke menggali ilmunya aja sih. Oh politik tuh gini, oh gini, oh gitu. Tapi ya mengamati ya. Tapi nggak ke situ dulu. Fokusnya kembali lagi ke musik gitu. Oke Dul, pertanyaan terakhir nih. Kira-kira sama Tisa kapan nih jangka waktunya? Kalau gue ya, insya Allah segera. Insya Allah segera. Itu gue dinasihatin Atta. Kalau mau ditanya calon kakak ipar ya berarti ya. Dinasihatin sama kakak ipar dia. Dulu kalau ditanya bilang insya Allah segera. Karena insya Allah alam semesta mengaminkan. Jadi insya Allah segera. Tapi kan yang namanya pernikahan itu kan kalau bisa sekali seumur hidup. Men, ya kita ngerti lah. Kita paham. Merasakan lah ya. Merasakan, benar. Melihat orang tua berantem, melihat perceraian, aduh it hurts. Yeah. Gue nggak mau, insya Allah gue nggak mau anak-anak gue merasakan itu. Jadi yang namanya nikah tuh harus sekali seumur hidup. Itu pesan dari guru gue yang sangat gue hormati. Dan harus istiqoroh. Makanya sekarang gue lagi sharing-sharing sama yang udah nikah muda. Kemarin tuh alhamdulillah udah sharing sama Dinda Hao yang habis ta'aruf tuh. Tahu nggak tuh ceritanya tuh? Jadi dia pacaran 12 tahun. Ada yang ta'arufin dia. Dia nerima yang ta'arufin. 12 tahun tuh sia-sia gitu. Itu jadi gue sharing-sharing aja gimana sih pernikahan. Terus kemarin alhamdulillah ketemu Kak Rizky Bilar tuh di backstage. Kak gimana sih Kak nikah muda plus minusnya. Jadi ya sekarang sih lebih ke istiqoroh sama sharing-sharing aja. Ini minggu nih gue insya Allah mau ketemu sama Kak Rizky Bilar. Mau sharing-sharing. Kalau ada kesempatan sih gue pengen banget sama Atta tuh. Sama abang ipar. Gimana sih nikah muda. Jadi aku tuh lagi mengumpulkan sebanyak insight lah. Karena kan ya nikah sekali seumur hidup. Sama nyokap juga, sama bokap juga gitu. Oke Dul, thank you banget udah datang. Wah gue yang thank you banget men. Maaf ya kalau gue kebanyakan ngomong. Gak apa-apa. Soalnya gue suka banget bercerita. Iya Oke guys, bye-bye. Sukses terus Dul. Pokoknya terus buat Dul. Gua dukung lu. Gua dukung lu juga men. Siap.